Kalau kita mikir tentang sungai-sungai besar di Indonesia, pikiran kita sering langsung tertuju ke hewan-hewan yang lebih besar dan dramatis yang tinggal di sana. Kita membayangkan ikan-ikan besar, atau mungkin buaya-buaya yang sulit ditemui berpatroli di kedalaman yang keruh. Tapi, tersembunyi di depan mata, berenang cepat di perairan dangkal dan di antara akar-akar tanaman air, ada makhluk yang sangat penting. Ini dia ikan cere, atau yang biasa kita kenal dengan nama ikan cere. Dia kecil, sering nggak kelihatan, tapi punya peran besar banget buat kesehatan ekosistem air tawar kita. Ikan-ikan kecil ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa di perairan. Pekerja keras yang nggak kenal lelah, menjaga keseimbangan di dunia yang terus berubah. Ukuran mereka yang kecil itu bukan kelemahan, malah itu kekuatan terbesar mereka. Itu bikin mereka bisa hidup di habitat yang ikan-ikan besar nggak bisa masuk. Kamu bisa nemuin mereka di perairan tenang di belakang sungai besar, di aliran sungai yang pelan, bahkan di selokan dan kolam. Mereka itu luar biasa mudah menyesuaikan diri. Sementara banyak spesies butuh kondisi tertentu buat bertahan hidup, ikan cere ini umum banget. Mereka bisa tahan sama berbagai suhu air dan kualitas air. Ketahanan ini bikin mereka gampang ditemuin di seluruh Nusantara. Kehadiran yang tenang dan berkilau yang menghubungkan banyak badan air yang berbeda, dari sawah di Jawa, sampai sungai-sungai terpencil di Sumatera. Pentingnya ikan kecil seperti ikan cere ini, nggak bisa diremehkan. Mereka adalah fondasi tempat sebagian besar kehidupan sungai dibangun. Mereka membentuk mata rantai penting dalam rantai makanan, jadi sumber makanan vital buat ikan yang lebih besar, burung-burung air, dan bahkan beberapa reptil air. Tanpa kawanan ikan kecil yang ramai ini, seluruh ekosistem bakal merasakan dampaknya. Mereka itu kayak plankton di sungai, sumber daya yang seolah nggak terbatas, yang memberi makan kehidupan di sekeliling mereka. Aktivitas mereka yang nggak henti-hentinya, jumlah mereka yang banyak, adalah tanda lingkungan yang hidup dan berfungsi. Memahami penjaga-penjaga kecil ini adalah langkah pertama buat menghargai jaringan kehidupan yang rumit di dalam sungai kita. Mereka ngingetin kita kalau pentingnya ekologi itu nggak selalu tentang ukuran atau kekuatan. Kadang, pekerjaan paling penting itu dilakukan oleh penghuni yang paling kecil dan paling banyak. Ikan cere adalah contoh sempurna dari prinsip ini. Dia adalah makhluk sederhana dengan tanggung jawab yang luar biasa. Dengan melihat lebih dekat dunianya, kita bisa mulai memahami keseimbangan rapuh yang menopang habitat air tawar kita yang berharga, dan peran penting setiap spesies, sekecil apapun di dalamnya. Dunia ikan cere itu penuh aktivitas, didorong oleh dua naluri utama, mencari makan dan menghindari jadi makanan. Hari mereka dimulai saat matahari menghangatkan perairan dangkal. Mereka adalah pemakan permukaan. Artinya mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dekat permukaan air. Mulut mereka unik, menghadap ke atas, adaptasi sempurna untuk menyambar mangsa dari permukaan air. Disinilah mereka menemukan makanan favorit mereka. Mereka adalah predator rakus dari serangga air kecil, zooplankton, dan yang paling penting, larva nyamuk yang menggantung tepat di bawah permukaan untuk bernapas. Perilaku makan mereka adalah tontonan presisi dan kecepatan yang menarik. Seekor ikan cere akan berpatroli di wilayah kecilnya, matanya memindai permukaan air untuk mencari tanda-tanda gerakan. Ketika melihat larva nyamuk menggeliat, ia melesat maju dengan kelincahan luar biasa, tubuh kecilnya berkilat perak. Seekor ikan cere bisa memakan ratusan larva dalam sehari. Ini bukan hanya tentang memuaskan rasa lapar, ini adalah perburuan tanpa henti yang memiliki efek mendalam pada lingkungan di sekitar mereka. Namun, mereka bukan pemakan pilih-pilih, dan juga akan memakan alga dan partikel organik kecil lainnya, bertindak sebagai pembersih kecil alami. Hidup bagi ikan cere bukanlah urusan yang menyendiri. Mereka adalah makhluk yang sangat sosial, sering ditemukan berkumpul dalam kawanan besar. Perilaku ini menawarkan beberapa keuntungan. Berenang dalam kelompok memberikan keamanan dalam jumlah, membingungkan predator potensial dan membuat lebih sulit bagi satu individu untuk menjadi sasaran. Ini juga membantu dalam mencari makanan, karena gangguan yang disebabkan oleh satu ikan dapat memperingatkan yang lain tentang potensi makanan. Dalam kawanan ini, ada dinamika sosial yang konstan, komunitas individu yang berkilau, selalu berubah, bekerja sama untuk bertahan hidup di lingkungan sungai yang kompleks. Seiring berjalannya hari, kawanan bergerak mengikuti matahari dan makanan.
Mereka mencari perairan yang lebih hangat di mana kehidupan serangga lebih melimpah dan mundur ke balik tanaman air saat predator, seperti burung kingfisher, terbang di atas kepala. Seluruh keberadaan mereka adalah tarian yang rumit antara terang dan bayangan, keamanan dan bahaya. Struktur sosial ini dan kebiasaan makan khusus mereka adalah kunci kesuksesan mereka. Mereka telah menyempurnakan seni menjadi ikan kecil di dunia yang sangat besar, mengukir ceruk yang penting untuk kesehatan sungai. Ikan cere itu lebih dari sekadar penghuni kecil sungai lainnya. Dia adalah insinyur ekologi yang penting. Peran paling terkenal dan yang memberinya nama adalah kemampuannya yang luar biasa untuk mengendalikan populasi nyamuk. Nyamuk bertelur di air yang tenang atau bergerak lambat, tempat yang sangat disukai ikan cere untuk hidup. Ketika telur menetas, larvanya harus menggantung di permukaan untuk bernapas melalui snorkel kecil. Ini membuat mereka sangat rentan. Ikan cere, dengan kebiasaan makan di permukaan, adalah predator alami dan sangat efisien bagi larva ini, termasuk larva spesies yang membawa penyakit berbahaya seperti malaria dan demam berdarah. Layanan pengendalian hama alami ini adalah manfaat besar bagi satwa liar dan komunitas manusia yang tinggal di dekat perairan ini. Sebelum penggunaan insektisida kimia secara luas, memperkenalkan ikan cere adalah metode umum dan efektif untuk mengelola penyakit yang ditularkan nyamuk di seluruh dunia. Mereka bertindak sebagai agen pengendali biologis, bekerja sepanjang waktu untuk menjaga populasi larva tetap terkendali, tanpa memasukkan bahan kimia berbahaya ke lingkungan. Di banyak bagian Indonesia, keberadaan mereka di kolam dan perairan lokal memberikan penghalang pelindung yang tenang terhadap penyakit. Layanan kesehatan masyarakat yang diberikan secara gratis oleh alam itu sendiri. Selain pengendalian nyamuk, ikan cere memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan keseluruhan jaring makanan sungai. Sebagai pemakan alga dan invertebrata kecil yang rakus, mereka membantu mengatur tingkat bawah rantai makanan, mencegah satu kelompok menjadi terlalu dominan. Mereka kemudian menjadi sumber makanan penting bagi berbagai hewan lain. Ikan yang lebih besar, seperti ikan gabus, dan banyak spesies burung air mengandalkan kawanan ikan cere yang melimpah untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka secara efektif mentransfer energi dari organisme terkecil hingga predator yang lebih besar, memastikan seluruh sistem tetap terhubung dan terpelihara. Selain itu, aktivitas mereka yang konstan membantu menjaga air tetap bersih. Dengan mengonsumsi detritus organik dan alga, mereka membantu mencegah pertumbuhan berlebih, yang dapat menyumbat saluran air dan mengurangi kadar oksigen. Mereka adalah petugas kebersihan sungai, membersihkan kekacauan kecil yang jika tidak dapat menumpuk dan menyebabkan masalah signifikan. Dampak kolektif mereka sangat besar, dari melindungi kesehatan masyarakat hingga memberi makan hewan yang lebih besar dan membersihkan air. Ikan cere melakukan serangkaian tugas penting yang mendasar bagi berfungsinya ekosistem Sungai Nusantara yang sehat. Kontribusi mereka adalah pengingat yang kuat bahwa setiap spesies memiliki tujuan. Menariknya, ikan cere yang sekarang banyak ditemukan di Indonesia, aslinya bukan dari Nusantara. Habitat aslinya ada di Amerika Utara, dari Amerika Serikat bagian selatan sampai Meksiko. Mereka diperkenalkan ke banyak bagian dunia, termasuk Indonesia, di awal abad ke-20 khusus untuk pengendalian nyamuk. Kemampuan adaptasi mereka yang luar biasa membuat mereka bisa menetap dan berkembang di rumah baru mereka. Fakta unik tentang mereka adalah mereka melahirkan anak hidup-hidup, artinya betina melahirkan anak yang langsung bisa berenang, bukan bertelur. Strategi reproduksi ini memungkinkan populasi mereka tumbuh sangat cepat, berkontribusi pada keberhasilan mereka sebagai spesies pendatang. Karena mereka sangat umum dan hidup di berbagai kondisi air, ikan cere telah menjadi bioindikator yang sangat baik. Ini berarti mereka bisa memberitahu kita banyak tentang kesehatan lingkungan mereka. Kalau kamu melihat kawanan ikan cere yang aktif dan banyak di sungai, itu biasanya pertanda baik bahwa kualitas airnya lumayan. Tapi, kalau mereka tiba-tiba menghilang dari tempat yang dulunya banyak, itu jadi peringatan keras. Ketidakhadiran mereka bisa menunjukkan adanya polusi kimia, penurunan kadar oksigen yang tiba-tiba atau tekanan lingkungan lain yang mungkin tidak langsung terlihat oleh kita. Mereka adalah burung kenari di tambang batu bara bagi sungai kita. Meskipun tangguh, ikan cere menghadapi ancaman serius. Polusi air dari limbah industri,
limpasan pertanian yang mengandung pestisida, dan limbah rumah tangga bisa mematikan bagi mereka. Polutan ini bisa membunuh mereka secara langsung atau menghancurkan sumber makanan mereka. Kerusakan habitat adalah masalah besar lainnya. Pelurusan sungai, penghilangan vegetasi di tepi sungai, dan pengeringan lahan basah semuanya menghilangkan area tenang dan dangkal yang dibutuhkan ikan ini untuk mencari makan dan berkembang biak. Perubahan aliran sungai sering disebabkan oleh bendungan atau pengambilan air yang berlebihan, juga bisa mengganggu siklus hidup mereka dan menghanyutkan anak-anak mereka. Melindungi ikan cere lebih dari sekadar menyelamatkan satu spesies. Ini tentang menjaga seluruh keseimbangan kehidupan di sungai kita. Ketika kita melindungi habitat mereka, kita memastikan mereka bisa terus melakukan pekerjaan penting mereka dalam mengendalikan hama, membersihkan air, dan memberi makan hewan lain. Melestarikan ikan cere berarti melestarikan kesehatan sungai untuk semua spesies lain yang bergantung padanya, termasuk kita sendiri. Masa depan mereka dan masa depan perairan Nusantara yang hidup saling terkait. Dengan menjaga sungai kita tetap bersih dan sehat, kita memastikan bahwa penjaga-penjaga kecil yang tak kenal lelah ini dapat terus menjaga mereka untuk generasi yang akan datang.